Welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan mengkhotbahkan mengenai bertahan hingga kesudahan. Sebuah khotbah yang sangat tidak umum, yang sangat tidak disukai oleh siapapun, tetapi khotbah ini akan menguatkan Anda yang mungkin sedang lemah, putus asa, yang sedang ada pada pencobaan, yang ada pada lembah kekelaman, pasti akan lebih kuat lagi Anda semuanya. Yuk, kita buka sama-sama yuk di Alkitab kita mengenai ayatnya. Kita akan buka sama-sama di 1 Tessalonians atau Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 hingga ke-22 mengenai the day of the Lord, ketika sudah waktunya nanti ya. Jadi ini adalah satu pasal yang sangat singkat, cepat kalau mau dibaca nggak sampai 5 menit, tapi pemahamannya sangat-sangat padat, sangat-sangat dalam. Dan saya selalu himbau Anda semuanya untuk membaca full satu pasal supaya tidak tersesat dan tahu mengenai makna di balik semua itu, konteksnya nggak ngasal sana sini. Dan saya akan bacakan yang ayat 16 hingga yang ke-22 untuk Anda. Rejoice always, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. Do not despise prophecies, but test everything. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Ya, jadi ini adalah ayat yang sangat hebat, sangat familiar banget. Utamanya yang pujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Di sini jelas-jelas lebih tepatnya kita mesti ngetes semua hal, pegang cepat apa yang baik. Jadi di sini adalah mengenai bagaimana kita berjaga-jaga. Doa tanpa henti, doa nggak boleh stop. Sebuah doa itu dipanjatkan, soalnya kita itu bukan masalah keterpaksaan. Kita nggak terpaksa untuk berdoa, tetapi sebuah doa ada soalnya kita pengen komunikasi dengan Tuhan. Kita nggak tahu pada saat nanti Tuhan datang kapan, tiba-tiba kata Alkitab. Kita nggak akan pernah tahu dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menduga. Bahkan anak manusia yaitu Yesus memilih untuk tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang sotoy, kiamat bakal tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ya sudah. Kita hanya bisa ketawa, diemin aja, nggak usah dibalas. Itu udah masalahnya dia lah. Dia mau ngasih hoax, dia sebagai nabi palsu, dia mau sebagai kayak pengen dianggap sebagai sesuatu yang hebat, yang bisa melihat masa depan, itu senang dia. Kita nggak usah peduliin, anak Tuhan biasa saja. Anak Tuhan bergantung pada apa kata Alkitab. Ketika Alkitab ngomong bahwa kita mesti berjaga-jaga, ya itulah yang mesti kita lakukan. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk kayak, aduh besok kiamat gimana ya? Aku lolos gak ya? Aku bisa nggak ya masuk ke sana sama Tuhan? No, kita nggak usah kayak gitu. Just do the best. Berdoa hingga segala sesuatu terjadi, nggak putus-putusnya. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa ada kuasa di situ. Sehingga kita tahu bahwa kita seneng ngomong sama Tuhan, kita seneng berkomunikasi dengan Tuhan. Mestinya kalau kita sebagai manusia aja paham, kita bisa mengelola kasih. Di mana teman-teman kita yang mungkin baik sama kita akan lebih utamain dahulu. Sedangkan yang mungkin sahabat lebih lagi diutamain, yang family diutamain lebih dahulu lagi. Jadi kalau misalnya Tuhan aja bekerjanya seperti itu, ya bagaimana dengan dia gak bisa lah ya menolak sosok anak-anaknya yang dekat sama dia, yang selalu setiap pagi, ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata aku percaya. Kata anaknya kepada bapaknya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, semuanya sudah Kau jamin, aku percaya. Kalau setiap saat seperti itu, puji-pujian selalu datang, bagaimana kita selalu dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa meluputkan kita akan kasih-Nya. Tuhan pasti akan utamain anak-anaknya seperti itu. Bukannya Tuhan pilih kasih,
tetapi kasih mesti memilih, kasih mesti dikelola. Kasih itu ada, sebab kita mesti bisa mengelola kasih tersebut. Kalau semuanya sama bakal kacau. Contoh kita punya temen 5, limanya itu ada 3 yang gak baik, 2 yang baik. Kita kasih semuanya, 3-nya akan ngelunjak sama kita, menganggap kita sepele, sebelah mata dan lain-lain. Bukannya kita jahat sama 3 anak ini, tapi kita mesti tegas, kita mesti adil, kita mesti memilih dalam meluap-luapkan kasih yang kita punya. Jangan seperti kayak kita itu meluapkan seperti cinta buta. Kita melihat sosok yang kita cintai, wanita itu begitu cantik, baik hati, lembut, penuh kasih sayang. Kemudian kita korbankan semuanya, bahkan nyawa kita. No, gak kayak gitu. Tuhan udah korbankan nyawanya, gak usah kamu ya. Gak penting. Nyawamu gak penting lagi, nyawamu gak ada gunanya juga kamu lampiaskan buat wanita itu. Tetapi Tuhan sudah tebus semuanya, dan penebusan itu udah selesai dengan biaya yang sangat mahal. Tuhan Yesus menebus hidup kita ini. Kita yang nggak layak dijadikan layak oleh Dia, meskipun Dia yang layak menjadi nggak layak untuk melayakkan kita. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita menjaga hidup kita hidup di dalam kekudusan dalam Tuhan, kita hidup berjaga-jaga, standby. Namanya standby itu butuh usaha. Standby itu bukannya cuma duduk, main HP, atau sesuatu yang kita lakukan dengan santai-santai. Tapi standby itu adalah bagaimana kita duduk, kita mengawasi sekeliling, dan kita melihat apa yang ada di sekeliling itu. Sehingga nanti kalau waktu Tuhan datang, kita gak keluputan, gak ketinggalan. Tidak untuk lupa Tuhan ambil kita itu. Jadi kematian itu hanyalah sebuah awal. Sebuah kehidupan yang lain adalah mengenai kita di sisi Tuhan yang lain nantinya. Jadi kalau misalnya kita bingung masalah kehidupan yang fana yang singkat ini, yo percuma gitu loh. Kita punya Tuhan yang hidup, kita mestinya tahu bagaimana kita meletakkan semua masalah, semua pergumulan kita pada kaki Tuhan Yesus. Ketika kita tahu bahwa kita meletakkan pergumulan semua itu pada Yesus, mestinya hati ini plong, hati ini senantiasa akan bahagia, hati ini tidak akan dilanda kesedihan. Bagaimana kita tahu bagaimana pun juga Tuhan itu ada untuk kita. Dia selalu ada untuk kita dan Dia akan senantiasa ada untuk kita bahkan sampai nantinya. Kita kadang kayak ada feeling di mana Tuhan, aku nggak bisa lihat. Percuma, kalau kamu bisa lihat Tuhan, kamu nggak akan percaya kalau Dia adalah Tuhan. Contoh, kalau misalnya kita hidup di zamannya Yesus, kemudian ada yang tetanggamu, Yesus namanya, akulah Tuhan, akulah Mesias. Apakah Anda percaya? Belum tentu. Anda dan saya mungkin akan menggunakan logika manusia kita, dan kita akan saling melawan, dan nggak mungkin, kamu sesat, bla 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 bla. Tetapi ada keuntungan gimana kalau kita hanya menggunakan iman, kita akan percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Jadi kalau kita percaya dengan Tuhan, kita akan kasih apapun yang kita punya, bahkan hidup kita untuk Yesus, senantiasa melayani. Melayani bukan memiliki makna bodoh, mengorbankan segalanya, kita hilang segala sesuatu. Melayani adalah bagaimana kita mengelola apa yang kita punya, yang Tuhan titipkan untuk kepentingan Yesus, ujung-ujungnya ke Yesus. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah mimpi itu jauh, melewati batasan alam, yang melalui ilahinya kita itu beda banget, nggak sesuai dengan tujuan Tuhan, sebaiknya mimpi itu dihentikan saja, mimpi itu di stop saja. Kalau kita masih lanjut, kita nggak akan kemana-mana. Kita akan di sini-sini selama 40 tahun lebih dan nggak akan mencapai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ketika kita ikut Yesus, kita siap sedia untuk mengorbankan bahkan yang namanya mimpi atau cita-cita. Kita semua manusia punya mimpi, wajib nggak? Punya. Tetapi kita mesti berjaga-jaga dan kita mesti ngasih mimpi itu ke tangan Tuhan Yesus supaya Dia Sang Penjunan yang akan membuatkan mimpi yang sempurna bagi kita. Jadi bagaimana kehidupan Anda dan saya sekalipun,
Apakah kita semuanya betul-betul mau untuk berjaga-jaga, fokus ke Yesus, menjadikan Yesus sebagai landasan utama di dalam hidup kita? Anda yang tahu jawabannya, Anda yang melakukan semua itu. Ketika kita mencintai sosok yang kita cintai, kita akan melakukan apapun dengan sepenuh hati. So, sekilas dulu mengenai khotbah saya akan doakan kepada Anda mengenai yang mungkin hopeless ketika dia berdoa. Dia doa sekian lama, entah tahunan gitu, tapi nggak jawab-jawab, mungkin hopeless. Jadi saya akan doa buat Anda. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anakmu yang sedang menonton. Saat ini juga Tuhan yang sedang hopeless, putus asa. Katanya udah doa 5 tahun, 10 tahun, tapi nggak ada jawaban. Saat ini juga Engkau kasih keteguhan, kasih jawaban deket-deket ini. Now in Jesus name, kuasa-Mu akan menjawab apa yang didoakan asalkan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan berkati siapapun yang tidak mau berjaga-jaga, buatlah dia tahu mindsetnya bahwa berjaga-jaga itu penting. Itu akan membuat dia selamat. Kalau enggak dia akan binasa. Saat ini juga Tuhan Yesus Engkau ubah mindsetnya supaya lebih baik lagi. Now in Jesus name, thank you Tuhan, thank you Jesus. Amin. Nah, di sini kita sudah berdoa, begitu sangat singkat, khotbah yang sangat betul-betul mempunyai makna seperti pelangi Mejiko Ibiniu, tetapi khotbah ini juga akan menjadi pelangi yang hanya hitam atau putih. Kalau Anda tidak bisa mengilhami dengan baik, selalu minta tuntunan sama Tuhan, jangan menggunakan otak Anda doang, gunakan lutut juga untuk berdoa. So, sekilas dulu mengenai episode kali ini. Kita akan ketemu di next episode God's Word. God bless you dan bye-bye.